Selamat datang di Bijak News Rabu 8 Oktober 2025 bersama saya Indra. Informasi pertama, polemik program makan bergizi gratis MBG yang menelan korban keracunan terus bergulir. Kini memicu kritik tajam dari akademisi luar negeri. Profesor dari Nanyang Technological University NTU Singapura, Prof. Zulfikar Amir, menyebut program unggulan presiden terpilih itu sebagai program brutal yang skalanya tidak rasional dan setara dengan proyek-proyek raksasa seperti IKN. Menurut analisisnya, kalau di dalam ilmu ekonomi itu kan ada istilah opportunity cost, ya kan? Coba bayangkan 335 triliun, kalau misalnya 30 triliun aja buat program ini, 300 triliunnya kita pakai buat yang lain, akan jauh lebih bermanfaat. 335 triliun ini, 220 triliun itu diambil dari pendidikan, kan? Artinya, tahun depan, biaya pendidikan kita akan berkurang, ya. UKT itu akan naik, akan banyak guru-guru yang semakin kekurangan gaji. Anggaran MBG tahun depan yang mencapai 335 triliun rupiah sama dengan 10% dari anggaran pendapatan dan belanja negara APBN. Sebuah persentase yang sangat besar. Prof. Zulfikar membandingkannya dengan program makan siang sekolah di negara-negara maju yang alokasinya hanya 0,2% hingga 0,5% dari APBN mereka. Skala yang oversell dan oversize ini menimbulkan pertanyaan besar. Program ini sudah jelas-jelas oversell, oversize, kegedean, tegas Prof. Zulfikar Amir Selasa 7 Oktober. Prof. Zulfikar menambahkan program MBG yang didesain untuk memiliki dampak ekonomi itu akhirnya hanya dilakukan atau diterima oleh para vendor-vendor yang punya afiliasi ke kelompok-kelompok tertentu, kan. Susah untuk mengharapkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Bahwa desain MBG yang sentralistik merupakan proyek politik yang disiapkan untuk kepentingan ekonomi vendor, bukan untuk partisipasi masyarakat sipil. Kondisi yang menjadikannya rentan terhadap bancakan. Ia juga menyoroti bahaya opportunity cost karena 220 triliun rupiah dari anggaran MBG diambil dari sektor pendidikan yang berpotensi menaikkan UKT dan menekan gaji guru. Lebih lanjut, ia pesimistis program tersebut akan dievaluasi meski terjadi ribuan kasus keracunan yang dianggap remeh oleh Badan Gizi Nasional (BGN) hanya sebagai 0,0017% dari total piring yang dibagikan. Saya tidak yakin Prabowo mau melakukan moratorium itu, karena sepertinya ini adalah imajinasi tertinggi yang dimiliki oleh Prabowo sebagai seorang pemimpin Republik Indonesia, pungkasnya Selasa 7 Oktober. Informasi selanjutnya, Wakil Wali Kota Depok Chandra Rahmansyah akan menelusuri menu makan bergizi gratis MBG di Mampang yang viral karena hanya berisi pangsit, kentang rebus, dan saus saset. Kami akan klarifikasi dan pastikan standar gizinya, ujarnya Selasa 7 Oktober. Informasi nasional, Bank Indonesia membantah kabar viral yang menyebut mereka menjual 11 ton emas. Bank Indonesia tidak melakukan penjualan emas sebagaimana disebutkan, tegas Kepala Departemen Komunikasi Ramdan Denny Prakoso Selasa 7 Oktober. Informasi ekonomi, harga bahan pokok di DKI fluktuatif. Selasa 7 Oktober, beras dan cabai turun, tapi minyak goreng naik. Kami terus pantau harga untuk menjaga pasokan dan daya beli, ujar Dinas KPKP DKI. Sampai bertemu di informasi bijak berikutnya.